Saat ini data menunjukkan bahwa 81% anak dan remaja di Indonesia memiliki akses terhadap gawai seperti ponsel atau tablet. Nah, dan mereka menggunakan waktu sekitar 2,5 jam per hari untuk menggunakan gawai tersebut. Biasanya mereka mengakses media sosial, mengakses musik, mengakses game, juga browsing atau mengakses berbagai website di internet. Saat ini memang ada banyak kecemasan mengenai dampak negatif penggunaan gawai, tapi sebetulnya gawai juga punya efek positif. Misalnya dalam merekatkan hubungan keluarga besar. Karena kita orang Indonesia ya, jadi peran keluarga besar itu masih cukup penting. Saat ini di Indonesia cukup banyak keluarga besar yang tidak tinggal di satu area yang berdekatan. Misalnya kalau kita tinggal di Jakarta, misalnya keluarga intinya tinggal di Cilandak. Kemudian misalnya tantenya tinggal di Bogor, neneknya tinggal di Bandung, atau bahkan ada tante atau sepupu yang tinggal di luar negeri. Nah, adanya gawai itu membantu untuk merekatkan hubungan yang tadi mungkin lebih sulit kalau sebelum adanya gawai. Jadi misalnya kita bisa melakukan FaceTime atau melakukan video call kepada nenek, kepada tante, kepada sepupu. Yang kedua, adanya gawai juga mempermudah anak-anak dan remaja untuk menuangkan kreativitas dalam bentuk foto dan video misalnya. Beberapa remaja, ini remaja yang sudah lebih tua ya, misalnya umur 17 sampai ke yang sudah mengarah ke dewasa muda di umur 18 misalnya, bahkan gawai juga bisa membantu mereka misalnya untuk menjadi platform wirausaha. Yang pada masa sebelum adanya teknologi, kalau seseorang remaja atau dewasa muda gitu yang ingin memulai berbisnis kecil-kecilan itu harus sewa tempat, harus butuh modal yang lebih banyak. Tapi sekarang dengan adanya gawai kita bisa lihat bahwa cukup ada remaja dan remaja akhir yang memulai usaha kecil-kecilan misalnya lewat Instagram. Tentu saja gawai juga memiliki kemungkinan dampak negatif di sini. Yang pertama misalnya penggunaan gawai yang eksesif itu bisa mempengaruhi waktu tidur anak. Jadi ada kemungkinan kalau anak terus-menerus menggunakan gawai maka waktu tidurnya akan berkurang. Padahal usia anak merupakan usia yang penting bagi anak untuk punya waktu tidur yang cukup. Karena ini berpengaruh pada perkembangan mereka secara psikologis dan juga pertumbuhan mereka secara fisik. Yang kedua adalah tentu saja dengan adanya media digital atau yang bisa diakses lewat gawai, anak jadi lebih rentan untuk mengakses konten-konten yang mungkin tidak sesuai dengan usianya. Misalnya konten dengan kekerasan atau konten yang mengarah kepada pornografi. Dengan adanya YouTube misalnya sekarang sangat mungkin anak tanpa sengaja mengakses konten yang berbau kekerasan atau berbau pornografi. Yang ketiga adalah dengan adanya YouTube, dengan adanya media digital saat ini banyak juga konten-konten yang sifatnya komersial yang dulu hanya bisa dilihat dalam bentuk iklan. Tapi saat ini konten-konten iklan tadi itu juga bisa berbentuk misalnya posting Instagram atau misalnya berbentuk advert games. Jadi misalnya suatu perusahaan makanan membuat games, tapi sebetulnya dalam games itu anak misalnya harus mencari sebanyak-banyaknya produk dari yang dijual oleh si perusahaan tersebut. Jadi sebetulnya adalah promosi atau iklan dalam bentuk yang tidak tradisional. Kemudian anak juga mungkin ketika bermain games atau misalnya bermain media sosial bisa rentan untuk berinteraksi dengan orang yang tidak dia kenal, yang mungkin tidak atau bermaksud tidak baik terhadap si anak tersebut. Jadi kita bicara ada kemungkinan kesehatan secara fisik, kemudian akses terhadap konten pornografi atau konten yang berbau kekerasan, kemudian konten komersial yang mungkin bisa menyebabkan anak kemudian menjadi merengek dan minta produk yang diiklankan tersebut. Dan yang keempat adalah masalah privasi atau interaksi dengan orang asing yang kita tidak tahu bagaimana dan apa tujuannya terhadap anak kita.